Indonesia resmi tembus sistem pembayaran Cina. Ke Cina sekarang nggak perlu tukar uang sama sekali. Tinggal scan QRIS dari HP, langsung bayar. Bayangin, lagi jalan-jalan ke Cina, tapi nggak perlu tukar uang, nggak perlu ribet cari cash. Cukup scan QRIS dari HP, transaksi langsung beres. Inilah langkah baru Indonesia yang lagi serius dorong sistem pembayaran global. QRIS kini resmi terhubung dengan Cina. Bank Indonesia bersama People's Bank of China resmi meluncurkan implementasi QRIS antar negara Indonesia-Cina. Ini bukan sekedar inovasi teknologi, tapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan bahwa kerjasama ini juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral atau yang dikenal sebagai local currency transaction. Nilainya pun sudah tembus 18 miliar US dollar, angka yang menunjukkan hubungan ekonomi kedua negara semakin kuat. Dengan sistem ini, QR Code dari Indonesia dan Cina kini sudah saling terhubung. Artinya, warga Indonesia bisa bertransaksi di Cina tanpa perlu menukar uang ke yuan, begitu juga sebaliknya bagi warga Cina di Indonesia. Semua cukup lewat scan QRIS. Langkah ini dinilai penting karena bisa mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar, sekaligus meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi antara kedua negara. Jadi bukan cuma memudahkan wisatawan, tapi juga berdampak langsung ke sektor ekonomi yang lebih luas. Dari sisi kinerja, transaksi QRIS lintas negara juga menunjukkan lonjakan signifikan. Pada kuartal pertama 2026, transaksi QRIS inbound, yakni dari wisatawan asing di Indonesia, mencapai 2,79 juta transaksi. Angka ini melonjak hingga 222% dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai 713,59 miliar rupiah. Sementara itu, transaksi outbound atau penggunaan QRIS oleh masyarakat Indonesia di luar negeri tercatat sebanyak 737.000 transaksi dengan nilai 249,26 miliar rupiah. Secara nasional, transaksi pembayaran digital juga terus melesat. Totalnya mencapai 14,82 miliar transaksi di triwulan pertama 2026, tumbuh 37,69% secara tahunan. Khusus QRIS, pertumbuhannya bahkan lebih tinggi, menembus 116,43%. Sejak pertama diluncurkan pada 2020, QRIS kini sudah digunakan oleh 61,7 juta pengguna dan menjangkau 44 juta merchant. Mayoritas berasal dari pelaku UMKM yang kini makin mudah masuk ke ekosistem digital. Total transaksi QRIS pun fantastis, mencapai 31 miliar transaksi dengan nilai 2.970 triliun rupiah hingga awal 2026. Implementasi QRIS antar negara ini bukan cuma soal kemudahan bayar kopi di luar negeri. Ini adalah bagian dari transformasi besar sistem keuangan Indonesia menuju ekonomi digital yang lebih inklusif, efisien, dan terhubung secara global. Dengan semakin luasnya penggunaan mata uang lokal dan integrasi sistem pembayaran, ketergantungan terhadap mata uang asing bisa ditekan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Namun, tantangan tetap ada. Integrasi QRI di Cina belum sepenuhnya merata. Saat ini, QRIS baru terhubung dengan UnionPay dan Alipay. Kedepan, Indonesia menargetkan kerjasama dengan WeChat Pay dan sistem pembayaran lainnya agar konektivitas semakin luas. Buat kamu yang sering bepergian ke luar negeri, terutama ke Cina, mulai sekarang pastikan aplikasi pembayaran digital kamu sudah mendukung QRIS. Cek juga bank atau e-wallet yang kamu gunakan, apakah sudah terintegrasi. Selalu aktifkan fitur keamanan seperti PIN dan autentikasi ganda untuk menghindari penyalahgunaan. Dan yang paling penting, tetap bijak dalam bertransaksi, karena kemudahan digital juga harus diimbangi dengan literasi keuangan yang baik. Dengan langkah ini, Indonesia bukan cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga pemain aktif dalam sistem pembayaran global. Kita ini adalah langkah
Teknologi digital sudah sekarang dan terus berkembang sangat cepat. Tidak hanya menggunakan bagaimana kita language dari number, bahkan AI sudah di berbagai bidang. AI sudah kita gunakan di dunia keuangan. AI juga semakin digunakan di sosial media. Pertanyaannya ke depan, apakah kita mampu menggunakan AI atau kita digunakan oleh AI? It's up to us. Seperti dulu, setelah revolusi industri Perang Dunia Kedua, kita temukan mobil, kereta, dan seterusnya. Pada waktu itu adalah kita berdedikasi belajar menggunakan mobil, belajar menggunakan kereta. Demikian juga, not long ago, teknologi informasi. Ada telepon, ada internet, dan berbagai penggunaan teknologi informasi. Pertanyaan pada waktu itu, apakah kita akan dijajah teknologi informasi atau kita belajar menggunakan teknologi informasi, internet kita gunakan untuk kebutuhan kita? Nah, sekarang pertanyaan sama. AI, Artificial Intelligence, teknologinya sudah berkembang sangat-sangat cepat. Akankah pertanyaannya, akankah kita dijajah oleh AI? Mungkin kita bisa membuat pantun dari AI. Itu pantunnya AI atau pantunnya Bu Aida sama Fili? Pantun adalah art kita. Kita harus mampu membuat pantun. Tapi kita boleh menggunakan AI membantu kita membuat pantun. AI bisa membantu kita untuk bagaimana yang semula QR Indonesian Standard terpecah-pecah, kita bersatu. 17 Agustus 2019 kita bersatu seluruh sistem pembayaran Indonesia, bersatu QR Indonesian Standard. Kita akhirnya bisa 60 juta pengguna QR Indonesia, dan hari ini insya Allah kita akan luncurkan QR Indonesian Standard dengan QR Tiongkok Standard. Bicara. Terima kasih Pak Dubes. Thank you for always your support on this. Juga MPC, itu ada mobile payment juga akan bekerja sama. Jadi mereka sudah membangun satu single QR. Diharapkan nanti semua QR di China akan bisa digunakan. Jadi dieksplor. Karena ini ada aspek teknologi yang harus diinterkoneksikan di antara mereka sendiri. Di Indonesia sebenarnya sudah tidak ada masalah. Di mereka yang ada masalah karena baru dua kan. Nah, mereka harus mengintegrasikan. Mereka harus merubah menjadi satu platform. Platform ini sebenarnya sudah ada di platform domestik, cuman kita meminta bisa nggak ini juga melayani juga yang internasional, karena di sini bedanya apa? Nah, local currency transaction, jadi rupiah langsung diadu dengan yuan atau renminbi. Jadi ini yang membedakan. Kalau mereka kan antar yuan, ya, sementara kita kan yuan dengan rupiah. Jadi ini di China itu ada dua, walaupun yuan itu ada dua. Yuan CNY sama CNX. CNX buat domestik, CNY buat internasional. Jadi kalau domestik CNX, kalau CNY dengan kita itu adalah untuk international transaction. Jadi mereka ada Union Pay, bahkan WeChat Pay juga tergabung di sana. Cuman back end-nya Union Pay belum terkonek dengan sistem mereka. Jadi kita tunggu aja.